Jakarta yang tingginya 50 meter. Setara dengan lantai 10 gedung. Luar biasa teman. Dari atas sini kita bisa makan sambil nikmatin pemandangan jalanan ibu kota dan indahnya city light 360 derajat. Wah, wah, wah. Bisa jadi rekomendasi untuk buka puasa nih. Soalnya resto ini berlangsung sore menjelang malam. Platform itu dinaikkan dengan alat bantu teleskopik room crane asal Eropa yang beratnya mencapai 220 ton. Wow. Gimana sih caranya tiang pada crane bisa semakin tinggi dan mengangkat platform? Ada pelindung khusus dengan silinder hidrolik atau komponen penggerak di bawah tiang. Ketika tombol ditekan, air dan oli mengisi tabung tiang. Dengan begini akan mendorong tiang memanjang dan semakin tinggi. Lalu pengait kren dikaitkan dengan komponen pada ujung tali platform dan terkunci erat. Itu dia tempatnya. Wah, Widih, cakep. Lagi HBL, Nil. HBL. Apaan tuh, Mel? Unyil taunya TBL. Takut banget loh. Mirip, Nil. HBL itu hits banget lah. Iya kan? Oh, Melan kudu dandan dulu, Nil, biar hits. Mel, jangan. Gak usah. Keburu telat. Yah, aduh, Melannya pergi lagi. Ya udahlah, Unyil naik sendiri. Harus on time soalnya makan di sananya. Ntar ketinggalan lagi, gak ikut kegeret ke atas. Aman gak sih makan di atas ketinggian kayak gitu? Nah, pertanyaan ini nih yang paling sering muncul. Soal standar keselamatan, tenang aja. Konsep restoran kayak gini sudah mengantongi sertifikasi keselamatan sangat tinggi dan diakui 60 negara. Beberapa di antaranya Malaysia, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, sebelum naik, petugas terlebih dahulu memasangkan sabuk pengaman, harness, serta memberikan instruksi keselamatan sebelum flight. Pengujian standar keselamatannya sudah disetujui organisasi internasional dari Jerman yang berfokus pada perlindungan manusia dan lingkungan dari bahaya. Oke, yuhu, it's time to flight. Wuhuu. Pas naik cuma perlu waktu 1-2 menit aja. Udah gitu, kita akan stay di atas selama 1 jam. Oh iya, Indonesia jadi negara ketiga di dunia dan kedua di Asia yang menghadirkan restoran melayang berkapasitas 32 tamu ini. Platform ini terbagi jadi 8 meja. Setiap mejanya berisi 4 orang saja. Wih, cakep banget nih pemandangannya. Tapi begitu lihat ke bawah. Waduh, berdiri bulu kuduk Unyil. Ya udah deh, mendingan nikmatin aja makanannya. FYI nih, petugas sudah lebih dulu mengatur posisi duduk sehari sebelumnya sesuai jumlah tamu. Sistemnya bagian kanan kiri, depan belakang. Jumlahnya harus seimbang, gak boleh berat sebelah. Makanya tamu harus reservasi sebelumnya, jangan sampai dadakan. Sampainya di atas, chef langsung menyajikan menu makanan yang sudah disiapin 2-3 jam sebelumnya. Di tengah-tengah platform ini, chef hanya menyiapkan plating menu saja ya. Jadi memang sudah dimasak sebelumnya di dapur utama alias main kitchen. Impresif.
Nah, penasaran kita disajikan menu masakan apa aja? Rata-rata menu makanannya Asian Middle East. Jadi, cocok deh sama lidah orang Indonesia. Seperti cilantro and lime chicken, berisi daging ayam berbumbu ketumbar dan jeruk nipis. Ada juga perpaduan potongan ayam bumbu Bali dan roti panggang dengan kale di bagian bawahnya. Ya, total kita bakal dapat 3 menu makanan plus 1 dessert. Pas lihat ke bawah, ngeri-ngeri pedas Sobat Unyil. Tapi mantap, harus coba. Oh iya, Unyil takut kelupaan ngasih tahu nih. Yang membuat platform ini bisa berputar adalah petugas keamanan di bagian bawah. Jadi bukan secara otomatis ya. Petugas di bawah mengendalikan safety lane yang terkait dengan platform untuk memastikan meja tidak berputar terlalu kencang. Ingin merasakan sensasi makan di restoran melayang ini? Setiap harinya berlangsung 2 sesi aja, kecuali akhir pekan. Dibuka untuk 3 sesi. Nah, ada 3 paket harga, mulai dari 1,6 juta, 2,2 juta, sampai 3,7 juta rupiah. Fantastis bukan? Sabar. Melan mau bed boot seharian. Soalnya Unyil ninggalin Melan. Yuhu! Wah, asik banget tuh Mel tadi. Benar-benar keren. Hah? Melan. Aduh, jangan bete gitu dong Mel. Gimana nggak bete? Melan udah cakep begini malah ditinggal. Habis, Melan lama sih. Tapi biar Melan senang lagi, Unyil masih punya nih rekomendasi buat ngabisin waktu akhir pekan lainnya. Mana coba Nyil? Nih, check it out. Belum selesai kita dihebohkan dengan harga minyak goreng yang naik. Kita udah dikagetin lagi sama harga bahan bakar non-subsidi yang melambung tinggi. Harga minyak dunia tinggi. BBM juga ikutan naik per 1 April 2022. Imbasnya, kendaraan pada antri di pom bensin, tapi stok BBM sudah menipis. Makanya saat ini kita sudah mulai menyambut era baru kendaraan listrik yang bisa jadi salah satu alternatif di masa depan. Tapi sempat ada yang viral nih di media sosial. Pengguna motor listrik dipermudah dengan adanya penukaran baterai di SPBU. Wah, kayak stasiun power bank yang ada di tempat umum gitu ya. Jadi gak perlu nunggu lama buat ngecas. Tinggal tukar baterai baru, simpan di bagasi motor deh. Tertarik ganti kendaraan konvensional jadi elektrik? Serba-serbi kendaraan elektrik pada mejeng di pameran ini nih. Kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan yang terbang pun ada. Dari hybrid sampai listrik murni ada. Yuk, come on, kita hunting. Dibandingin negara lain, Indonesia termasuk negara pengguna kendaraan listrik yang masih minim. Uni Eropa jadi negara terbanyak pengguna kendaraan listrik. Meski masih kalah jauh, kita tetap targetin penggunanya meningkat setiap tahun. Tahun 2020 sudah terjual 127 mobil listrik. Targetnya 2030 bisa terjual 65.000 mobil. Bahkan sudah ada uji coba berkendara rute Jakarta-Bali dengan mobil listrik ternyata lebih hemat. Ongkos menggunakan BBM 1,1 juta. Sedangkan mobil listrik cukup Rp200.000 saja. Wah, kan lumayan. Selisihnya bisa dikantongin alias ditabung. Nyil, lihat dah robotnya. Lucu banget ya. Ini lagi ngedeteksi jerawat aye, ape suhu badan aye, Nyil.
Aduh, Po Ipe, itu bukan robot pendeteksi jerawat, Po, atau suhu badan. Itu tuh robot pintar yang harapannya nanti bisa membantu pekerjaan di area yang sulit dijangkau manusia, Po. Tapi tetap bisa dipakai di rumah juga. Wah, cocok nih sih buat bantuin Aye ngulek cabai di dapur. Po Ipe. Sama halnya dengan robot pintar berkaki 4 ini yang berpotensi mempermudah kegiatan di rumah dan lingkup kerja. Selaras dan berdampingan, kendaraan makin berkembang pesat, melahirkan teknologi baru berbasis digital. Mobil elektrik berpenampilan elegan dan modern sudah mejeng. Nah, sekarang giliran mobil klasik elektrik unjuk aksi nih. Ini adalah mini Jeep karya anak bangsa. Wih. Pilihan tombol pada dashboard pun simple. Hanya ada kunci, tombol maju mundur, dan sen. Di balik kap mesinnya terdapat baterai lithium yang tersambung dengan motor listrik 1000 watt. Pengecasannya perlu waktu 3-4 jam. Kecepatan laju tertingginya 30 km per jam. Pernah diuji coba dengan daya baterai full. Dalam waktu 9 jam masih bisa jalan loh. Untuk setirnya sendiri cukup enteng. Pengeremannya sudah menggunakan cakram dan cukup kuat. Selain itu, buat mendukung kelancaran para pengusaha atau UMKM, produk ini menghadirkan gerobak listrik. Penggunaan listrik ternyata nggak cuma bisa diterapkan di kendaraan darat aja loh. Tapi ada juga taksi terbang atau drone raksasa yang menggunakan daya listrik 100%. Tempat duduknya dikhususkan untuk penumpang. Tanpa pilot juga bisa. Soalnya taksi canggih ini didesain dengan teknologi tanpa awak. Dalam sekali pengisian daya baterai, taksi terbang ini bisa mengudara 35-65 km dengan kecepatan 130 km per jam. Tapi punya batasan waktu terbang hanya 21-40 menit saja. Nah, ini nih Po, taksi terbangnya. Tuh, lihat. Nyil, nih taksi terbang bisa kirim surat kagak Nyil? Kayak zaman dulu tuh, Aye kirim surat pakai merpati. Zaman now kirim surat udah elektrik kali Po. Iya, Aye pan kagak up to date Nyil. Iya, kalau pas lagi terbang ada gangguan, bagaimana itu Nyil? Kan ada fitur keselamatannya Po. Jadi kalau ada masalah di sistem atau baling-baling, otomatis balik ke titik awal Po. Wih, canggih bener ya. Tapi tetap aja Aye kagak mau naik Nyil. Aye naik beca aja, bisa gemeteran level 2. Lah, bagaimana naik beginian di udara? Gemeterannya udah sampai level 100 Nyil. Aduh, Po Ipe, ada-ada aja nih. Dikira bakso aci kali, ada level-levelannya. Oven bukan sembarang oven. Unik, tradisional, terbuat dari tanah liat. Sebut saja Taboun. Pemanasnya berasal dari kayu bakar. Ini oven yang cuma bisa kita temui di Tunisia. Buat panggang apa? Ya buat panggang roti tradisional Tunisia. Namanya roti tabouna. Konsepnya mirip seperti mematangkan pizza dengan tungku. Bentuknya bulat, pipi, sama dengan adonan pizza. Bedanya, adonan roti tabouna ditempelkan di dinding tungkunya. Bahan utama pembuatan adonannya hanya tepung terigu dan semolina halus. Resepnya diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang ini ketersediaan tepung di sana lagi langka. Soalnya tepung-tepung di sini berasal dari Ukraina dan Rusia. Jadi berpengaruh juga pada sebagian besar tempat produksi roti di Tunis yang cenderung menurun penjualannya. Pembuatan roti dengan cara tradisional ini masih bisa kita temukan di daerah pedesaan Tunisia. Tapi sekarang di kota-kota besar Tunisia sudah banyak yang memanggangnya dengan oven besi modern. Justru keunikannya terletak pada alat panggangnya ya.
Berkunjung ke daerah selatan Tunis, kita akan disuguhi roti yang menjadi kudapan kebanggaan masyarakat sana. Fun fact, selama bulan Ramadan, orang Tunisia lebih memilih roti tabouna daripada baguette Prancis. Tabouna paling cocok dihidangkan bersama salata miswiyah dengan tuna. Bisa juga dengan harissa atau daging panggang. Bisa jadi hidangan sewaktu sahur atau pas berbuka puasanya orang Tunisia nih. Impresif. Nah, Unyil hari ini mau berbagi rezeki teman. Jadi, pantengin episode Unyil sampai habis ya. Karena ada kuisnya. Aturan ikut kuisnya bisa dilihat di laman Instagram @magazintrans7. Tapi follow dulu, oke? Lauk pauk hitsnya orang Indonesia. Kalau tofu terkenal dari Jepang. Sama-sama dari kedelai sih, tapi tekstur, rasa dan cara pengolahannya berbeda. Ini dia bahan bakunya. The one and only keledai. Salah. Maksud Unyil kedelai. Nah, kedelai ini sudah direndam cukup lama, 3-4 jam supaya lebih empuk. Pabrik ini memproduksi 3 jenis tahu Jepang. Bahannya sama, cuma setelah menggumpal caranya berbeda. Kedelai ini lanjut deh kita giling sampai mendapatkan sari kedelainya saja. Sari kedelai ini dimasak selama 3 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Satu fun fact terkuat tentang tofu, pembuatannya mirip dengan keju. Nah, di proses inilah yang membedakan antara tahu dan tofu. Yap, terletak pada bahan penggumpalnya. Kalau tahu menggunakan asam asetat, gluconodatalakton dalam jumlah banyak. Kalau tofu, kandungan GDL-nya lebih sedikit. Makanya dari segi tekstur lebih lembut dan gampang hancur dibanding tahu. Di Jepang sendiri, bahan penggumpal tahu adalah nigarin, sari air laut tanpa cuka. Oke deh, nggak perlu nunggu lama. Dalam 5-10 menit sudah menggumpal kayak gini kok. Sebetulnya jenis tahu Jepang ada banyak. Tapi di Indonesia ada 3 jenis tahu Jepang yang sering kita temui. Tofu momen, tofu yose, dan tofu kino. Tofu momen teksturnya lebih padat dan keras. Soalnya ditekan di cetakan kotak untuk mengekstraksi kadar air. Beda sama tahu kino, memiliki kadar air tinggi karena tidak melalui proses penekanan. Tahu momen yang padat perlu dipotong-potong dulu, baru deh dikemas. Supaya lebih awet dan gak berubah warna, dalam kemasan jangan lupa dikasih air garam ya. Sedangkan tahu yose, setelah dia menggumpal, didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Gak perlu dipres juga, tapi langsung disendok, jadi lembaran kayak gini. Ya 11-12 kayak nyendok kembang tahu deh. Tofu memang populer dari Jepang. Tapi tofu pertama kali dibuat sekitar 2000 tahun lalu di Tiongkok. Katanya awal penemuan tahu saat membumbui panci sup kedelai yang dicampurkan dengan air laut. Garam pengental sari kedelai mereka temukan pada air laut. Proses terakhir adalah pasteurisasi untuk memperlambat pertumbuhan mikroba. Oh iya, nungguin pertanyaan kuis ya. Berapa ketinggian restoran gantung? Ada hadiah menarik untuk jawaban yang benar. Sampai ketemu hari Jumat depan di jam yang sama ya. See ya!